Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membagikan tutorial untuk tugas 3 tipe 1, di mana tipe 1 ini adalah tugas yang harus teman-teman kerjakan dalam bentuk laporan. Sedangkan untuk tipe 2 kita lakukan untuk mengasah kemampuan kita untuk lebih memahami dan lebih paham atau lebih bisa lagi terkait dengan langkah-langkah dari analisis data dengan menggunakan ECM. Pada kesempatan ini, variabel yang kita gunakan adalah ROA dan PUPO, di mana ROA adalah variabel Y dan PUPO adalah variabel X-nya. Kemudian data yang kita gunakan adalah data mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Sehingga pada data yang akan kita analisis ini merupakan salah satu jenis data time series bulanan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Baik, pertama-tama kita copy terlebih dahulu mulai dari ROA dan PUPO sampai dengan terakhir. Kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam data yang kita miliki. Fuse, kita create a new Fuse work file, date, kemudian frekuensinya adalah monthly, start date-nya 2017 sampai dengan 2020. Kalau sudah, teman-teman bisa klik OK. Kemudian setelah kita sampai di sini, kita masukkan data kita terlebih dahulu dengan cara teman-teman klik quick, kemudian empty group, kemudian kita masukkan di bagian paling atas sendiri biar dia tidak biar kita tidak perlu menuliskan nama variabelnya terlebih dahulu ya. Jadi sampai seperti ini. Kemudian dari sini kita bisa mengeluarkan hasil statistik deskriptifnya. Jadi tidak harus teman-teman tutup terlebih dahulu, kita keluarkan statistik deskriptifnya. Teman-teman klik view, kemudian deskriptif statistik, kemudian kita pilih common sample. Ini adalah hasil pengujian statistik deskriptifnya yang selanjutnya akan kita freeze. Kemudian kita beri nama _1 deskriptif. Oke, kemudian kita tutup. Karena kita sudah mengeluarkan hasil statistik deskriptif, kita tidak harus mengeluarkan hasil untuk grafiknya, sehingga grafik untuk PUPO dan grafik untuk ROA bisa kita skip. Jadi cukup statistik deskriptif saja yang kita masukkan di dalam pembahasan. Karena kita sudah merasa bahwa statistik deskriptif sudah cukup, boleh kita tutup grupnya. Kalau ditanya apakah mau mendelete, yes. Baik, kalau kita sudah di statistik deskriptif, kita masuk kepada langkah selanjutnya, yaitu pengujian stasionaritas. Kita klik 2 kali pada PUPO, klik, kemudian kita uji stasionaritasnya. Pengujian stasionaritas kita lakukan dengan cara klik view, kemudian unit root test, kita pilih pada tingkat level, kemudian teman-teman klik OK. Nah, dari hasil ini, nanti hasil ini yang akan teman-teman masukkan di dalam tabel yang akan teman-teman buat. Yang dimasukkan adalah di bagian T statistik, kemudian di bagian probabilitasnya. Nah, di sini karena nilai probabilitasnya adalah 0,2053 kurang dari 0,05, maka teman-teman mendapatkan kesimpulan bahwa PUPO belum stasioner pada tingkat level. Karena dia belum stasioner pada tingkat level, maka kita akan melakukan pengujian selanjutnya, yaitu pengujian stasioneritas PUPO pada tingkat first difference. Maka kita freeze dulu, kita name _2 stasioner saja, kemudian ini PUPO level. Oke, kita lanjutkan. Karena tadi PUPO ternyata tidak stasioner pada tingkat level, teman-teman kembali klik view, unit root test, kita masuk ke first difference, kemudian teman-teman klik OK. Nah, dari first difference di sini ada probabilitasnya 0,0000 kurang dari 0,05, maka dapat kita simpulkan bahwa PUPO telah stasioner pada tingkat first difference. Kalau sudah, kita freeze, kita name _2 stasioner PUPO first.
Karena Bopo telah stasioner pada tingkat first difference, maka kita tidak perlu melanjutkan pengujian pada tingkat yang atas lagi atau pada tingkat second difference. Jadi kita cukupkan sampai di tingkat first difference. Kalau sudah, kita tutup, kita lanjutkan pengujian stasioneritas untuk variabel Y kita, yaitu ROA. Kita tutup, kita klik 2 kali ROA, kemudian kita klik view, unit root test, kita mulai di pertama yaitu pada tingkat level. Kalau sudah klik OK, ini adalah hasil dari pengujian stasioneritas pada tingkat level untuk ROA. Seperti yang tadi saya jelaskan di Bopo, nanti teman-teman masukkan T statistik dan probabilitasnya di tabel. Karena nilai probabilitasnya adalah 0,1096 kurang dari 0,05, maka dapat kita simpulkan ROA tidak stasioner pada tingkat level. Karena dia tidak stasioner pada tingkat level, maka kita harus melakukan pengujian stasioneritasnya pada tingkat first difference. Kita freeze terlebih dahulu, kemudian kita name underscores 2 stasioner NPF ROA, kemudian underscores level. Kita tutup. Ini kayaknya saya salah. Kita F2 FI RST. Baik, karena ROA belum stasioner pada tingkat level, maka kita akan lanjutkan pengujian stasioneritasnya pada tingkat first difference. Teman-teman klik view, kemudian unit root test, kita klik first difference, teman-teman klik OK. Nah, dari hasil ini nanti teman-teman tulis T statistik dan probabilitasnya. Di sini probabilitasnya adalah 0,0000 kurang dari 0,05, maka dapat kita simpulkan bahwa ROA telah stasioner pada tingkat first difference. Kalau sudah, kita freeze, kita name underscores 2, ini S ROA first. Kalau kita sudah mendapatkan hasil ROA stasioner pada tingkat first difference, maka kita tidak perlu melakukan pengujian stasioneritas lagi pada tingkat second difference. Jadi untuk ROA kita tutup dan kita bisa membentuk model jangka panjang untuk mendapatkan hasil pengujian kointegrasi. Caranya kita buat dulu model jangka panjangnya, teman-teman klik quick, estimate equation, kemudian ROA, spasi C, spasi Bopo, sudah. Kemudian teman-teman klik OK. Nah, di sini jangan di freeze ya, kita name model J panjang. Jadi ini adalah model jangka panjang yang kita dapatkan. Dari model jangka panjang ini kita prop, kemudian make residual series, kita beri nama name for residnya adalah ECT. Kemudian kita klik OK. Nah, ECT nanti ini yang akan kita uji kointegrasinya, ya. Jadi pengujian kointegrasi kita lakukan dengan menggunakan nilai error yang kita dapatkan dari model jangka panjang. Model jangka panjangnya kita tutup dulu biar kita tidak terlalu banyak jendela yang kita buka. Kita buka di bagian ECT-nya ini. Nah, pengujian kointegrasi ini dilakukan dengan menggunakan nilai dari error atau residual, kemudian kita lihat apakah dia stasioner pada tingkat level atau tidak. Apabila dia stasioner pada tingkat level, maka dapat kita katakan terdapat kointegrasi. Akan tetapi jika dia tidak stasioner pada tingkat level, berarti kointegrasi tidak ada dan kita tidak diperbolehkan menggunakan model ECM, tapi bisa menggunakan model yang lain. Kita klik view, unit root test. Karena kointegrasi itu ada di tingkat level, maka kita tes for unit root-nya adalah tingkat level. Kalau sudah, klik OK. Nah, dari hasil ini kita dapatkan T statistiknya adalah min 1,3454, kemudian probabilitasnya adalah 0,0139. Karena nilai probabilitasnya kurang dari 0,05, maka dapat kita simpulkan bahwa model yang kita buat terdapat kointegrasi. Jadi ada hubungan penyesuaian jangka panjang dari model yang kita buat. Jadi kita freeze, kita kasih nama, ini nomor 3, kointegrasi. Kalau kointegrasinya sudah ada, berarti model ECM dapat kita lakukan. Karena model ECM dapat kita lakukan, maka kita bisa membuat model jangka pendeknya.
Caranya adalah teman-teman klik quick, kemudian estimate equation, kita masukkan model jangka pendek ya, D dalam kurung ROA spasi C spasi D dalam kurung bobo spasi ECT min 1. Jadi ya, saya ulangi, D dalam kurung ROA spasi C spasi D dalam kurung bobo spasi ECT min 1. Kalau sudah, teman-teman bisa klik OK. Kemudian kita kita name, ini model jangka J pendek. Nah, karena kita sudah membuat model jangka pendek, kita bisa melakukan pengujian pengujian asumsi klasiknya, mulai dari normalitas, hetero, dan auto. Pengujian asumsi klasik semuanya ada di bagian view, teman-teman klik view. Kemudian residual diagnostik, uji normalitas ada di histogram normality test. Di histogram normality test ini ternyata kita ketahui bahwa probabilitasnya adalah 0,0000 kurang dari 0,05, maka model jangka pendek ini memiliki residual yang tidak berdistribusi normal. Nah, dalam kasus tidak berdistribusi normal, apabila nanti teman-teman mendapatinya di dalam kehidupan sehari-hari atau di analisis data yang teman-teman lakukan, teman-teman bisa melakukan penyembuhannya dengan cara melakukan transformasi pada data yang teman-teman miliki, baik itu data ROA maupun data bobo. Nah, di proses ini kita kesampingkan dulu masalah dia itu tidak normal. Tetapi kalau nanti teman-teman melakukan analisis pada data yang sesungguhnya, teman-teman harus pastikan bahwa data yang teman-teman dapatkan atau data yang teman-teman analisis harus berdistribusi normal. Baik, kita freeze, kita name, underscore berarti 4, normalitas. Oke, kita tutup. Setelah normalitas, kita lakukan pengujiannya adalah heteroscedasticitas. Teman-teman klik view, residual diagnostik, heteroscedasticity test. Teman-teman boleh beri Bosbaken atau boleh pilih tipe tes yang lain. Kemudian di sini ABSR squaring-nya kita punyanya adalah probabilitasnya 0,1702. Dia lebih besar dari 0,05, sehingga kita katakan bahwa model yang kita analisis atau model jangka pendek tidak terjadi heteroscedasticitas. Kita freeze. Name nomor 5. Ini hetero, kita ketik aja. Nah, kalau sudah melakukan pengujian heteroscedasticitas, terakhir kita melakukan uji autokorelasi. Teman-teman klik view, residual diagnostik, kemudian serial correlation LM test. Waktunya 2 aja nggak apa-apa, kita klik OK. Kemudian teman-teman lihat di AOPSR square, probabilitas C square-nya ditemukan probabilitasnya adalah 0,5, lebih besar dari 0,05, sehingga dapat kita simpulkan bahwa model jangka pendek tidak terjadi autokorelasi atau tidak terdapat autokorelasi dalam model. Kita freeze, kita name, nomor 6, auto. Nah, karena sudah kita lakukan pengujian asumsi klasik mulai dari normalitas, hetero, dan auto, kita bisa melakukan pengujian uji T, uji F, koefisien determinasi untuk melihat seberapa mereka nilainya gitu ya. Teman-teman bisa klik view, boleh view estimate output atau langsung ke estimate gitu ya. Kita ke estimate aja, kemudian klik OK. Nah, ini adalah hasil pengujian model jangka pendeknya. Di sini teman-teman bisa melakukan uji membuat koefisiennya atau membuat modelnya dari nilai koefisien ini, kemudian uji T-nya dengan menggunakan nilai probabilitas ini, koefisien determinasinya dengan menggunakan nilai R square, dan pengujian F statistiknya dengan menggunakan nilai F statistik ini gitu ya. Kita freeze, kita name, underscore 7, ini model jangka pendek. Kalau model jangka pendeknya sudah kita dapatkan, terakhir kita melihat model jangka panjangnya. Kita tutup model jangka pendek, klik 2 kali pada model jangka panjang. Kita langsung freeze, name, nomor 8, model jangka panjang. Nah, sudah selesai.
kita sudah selesai dari nomor 1 sampai nomor 8. Kemudian nanti teman-teman analisis sesuai dengan contoh yang sudah diberikan. Sebelum kita akhiri, kita save terlebih dahulu. Kita save ini analisis ECM, bentar, ECM tugas 3 tipe 1. Baik, kita save. Oke, kalau sudah, boleh teman-teman tutup dan teman-teman kerjakan sesuai dengan yang ada di sana dan dianalisis sesuai dengan contoh yang sudah diberikan. Sekian dulu tutorial untuk pengerjaan tugas 3 tipe 1. Yang ini nanti akan teman-teman kerjakan dalam bentuk laporan. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.